Beauty Talks About. Ini episode terbaru di mana kita akan ngobrol banyak soal kecantikan dan kesehatan, di mana keduanya itu relate ya. Kecantikan didukung juga dengan kesehatan, dan kalau kita pengen sehat mentally ya berarti kita juga harus concern sama kecantikan. Nah, kali ini kita akan ngebahas apa sih kaitannya kecantikan dan juga kesehatan. Kemudian apa sih faktor yang mendukung kedua hal itu bisa sejalan. Nah, kali ini di Beauty Talks About, tema yang lagi kita ambil atau topiknya yaitu Inside Out Beauty, merawat kecantikan dari dalam. Jadi faktor cantik itu bukan hanya dari luarnya aja, tapi kita juga harus pikirkan apa sih effort kita dari dalam diri sendiri. Nah, mulai dari pola tidur, kondisi mental, pola hidup, nutrisi, asupan, semuanya. Nah, kebetulan untuk pembahasannya biar lebih deep lagi, di sebelah aku sudah ada Dr. Sylvie atau Dok Sil. Kita kenalan dulu nih. Dok Sil ini seorang dokter estetika yang sengaja kita nyari waktu beliau, schedule beliau supaya bisa banyak ngasih insight dan juga ilmu-ilmu yang penting banget buat kita semua. Dok Sil, apa kabar? Hai, good, Ca. Apa kabar kamu? Baik juga, Dok. Aduh, seneng banget. Kalau ketemu sama Dok Sil tuh aku bawaannya jadi pengen aku pengen banget rambutnya warnanya kayak gitu, Dok. Oke, boleh. Cocok kayaknya. Boleh dicoba. Harus dicoba ya, Dok. Pernah, cuman ini jadi banget gitu loh. Harus ini ya, perawatannya juga Betul. nggak boleh bercanda ya, supaya warna tetap on. Nah, Dok, ini di Beauty Talks About kali ini kita mau ngobrol soal Inside Out Beauty. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu nih, Dok. Boleh. Kira-kira kalau dokter setuju nggak sih kalau kecantikan itu nggak hanya dari luar tapi dari dalam juga? Oke, first thank you banget udah diajak di podcast yang keren banget ini. Dan topiknya memang cocok banget ya. Beauty dari dalam atau cantik dari dalam itu merupakan topik yang lumayan penting. Cuman sering kelupaan ya. Nah, jadi apa yang ada tampilan dari luar itu sebenarnya adalah cerminan dari tubuh kita secara keseluruhan. Jadi cantik dari dalam itu artinya berarti tubuh kita juga harus sehat, pikiran kita juga harus tenang, dan nutrisinya juga harus seimbang, baik dari luar pakai krim, treatment, maupun juga nutrisi dari dalam. Nah, itu dia. Kalau kita pengen sehat, kita harus happy terus. Betul. Nah, happy terus itu ditunjang dengan mood. Dan apalagi perempuan, mood itu kadang dipengaruhi juga dari hormon. Nah, makanan atau asupan itu ngaruh juga ke hormon. Betul banget. Oke, Dok. Nih, kalau kita mulai dari yang basic dulu ya, Dok ya. Banyak banget orang yang, termasuk saya juga, yang dulu mengira kalau kita punya kulit glowing itu ya cukup kita skincarean aja terus yang rutin, ya kan? Kemudian, tapi ternyata kulit kita juga dipengaruhi banget sama apa yang ada di dalam tubuh kita. Ya nggak sih? Betul. Seperti yang dokter bilang kan, ada asupan nutrisi, pola hidup juga. Ini gimana, Dok? Apakah zaman sekarang ini cukup dengan skincarean doang dari luar? Jadi apa yang tadi aku ulang lagi ya, apa yang ada di luar itu merupakan cerminan dari dalam. Skincare itu penting, treatment itu tentu saja penting. Jadi kulit kita itu kan memang dia beregenerasi tiap 28 hari. Dan pada saat dia beregenerasi, mengelupaskan sel kulit mati, itu dia membutuhkan kondisi yang baik. Ya, kondisi yang baik itu dimulai bukan dari treatment, bukan dari skincare, tapi dari pola hidup yang baik. Dimulai dari yang pertama, yang kita paling sering lupa adalah tidur. Ya, tidur harus cukup. Cukupnya di berapa jam, Dok? Sebenarnya bukan jumlah jamnya, tapi kualitas tidurnya. Oh gitu. Jadi ideally kita itu, jadi manusia itu dia ada yang namanya irama sirkadian. Irama sirkadian. Nah, jadi pagi itu tubuh kita disetel untuk bangun, malam itu disetel untuk tidur. Nah, sekarang banyak yang kebalik kan. Jadi malam bangun, ngerjain tugas, ngerjain kerjaan, ngerjain deadline, nonton, main game, terus dianggapnya udahlah aku tidur jam 5 pagi, nanti aku bangun jam 12 siang. It's okay. Cukup nih kalau secara hitungan jamnya ya kan? Iya, secara hitungan jam cukup. Tapi bangun-bangun, what happens? Wajah kusam, kerutan, flek hitam. Jadi yang dibutuhkan bukan jumlah jam tidur, tapi kualitas tidur. Ya. Idealnya tuh kita harus tidur dalam keadaan deep sleep dari jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Jadi jam 10 malam tuh kita udah harus tidur. Ya, terus bangun lagi minimal 7-8 jam. Itu yang pertama. Dan tidur. itu di jam itu ya, Dok? Nggak bisa ditawar? Nggak bisa ditawar. Jam 11 malam tuh udah harus nyenyak.
Oh gitu ya? Udah masuk ke Kamu deep tidur jam sleep. berapa? Aku sih kadang 10:30 dong. Oke. Tapi tergantung ya, terkadang masih banyak notif-notif yang masuk. Akhirnya paling lambat sih jam 11-an juga. Nggak tahu sekarang tuh nggak kayak dulu ya dok. Dulu tuh kayak perkasa banget gitu. Tidur jam 2 tuh badan kayaknya baik-baik aja. Sekarang tuh kayak jam 11 tuh udah ngantuk. Mungkin karena bangunnya pagi juga. Kan saya juga rutin jalan pagi nih dok. Kalau jalan pagi itu pasti siang tuh kayak butuh banget tidur siang. Malam nggak bisa begadang. Jadi kalau tidur siang itu memang dia recharge energy. Tapi pada saat kita tidur siang, apa yang terjadi pada saat kita tidur malam itu tidak ada. Yaitu pembentukan hormon. Oh di tidur siang nggak ada tuh Nggak ya? ada. Proses detoksifikasi. Jadi tubuh kita membuang racun-racun di dalam tubuh itu terjadinya cuma malam hari. Oh gitu. Kemudian regenerasi sel-sel tubuh, ya, regenerasi sel liver, sel ginjal, dan termasuk juga sel kulit. Itu terjadinya di malam hari. Dokter tidur jam berapa kalau malam? Jam 10. Itu udah pasti tidur dok? Enggak lah. Tapi yang jelas jam 10 tuh udah di tempat tidur. Itu masih PR, cuman diusahakan. Jadi sekarang tuh harus pasang wecker ya. Jam 10 tuh udah ada alarm. Oh ini udah waktunya tidur. Karena kalau nggak gitu, kalau nggak ada yang ingetin, pasti kan namanya cewek ya. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu yang seharian kerja, ngurus anak, pasti biasanya me time-nya malam kan. Iya benar. Anak-anak udah tidur, baru bisa tuh yang namanya berinteraksi dengan sosmed, buka gadget. Iya, tapi ya itu tetap harus dibatasin. Tapi bangunnya jam berapa dok? Kalau aku bangunnya jam 5 atau jam 6. Pagi juga ya dok ya. Jadi ternyata kualitas tidur itu bukan dari durasinya yang lama, ya kan? Even itu ya udah tidurnya jam 6 pagi, tapi nanti bangunnya jam 4 sore. Iya nggak bisa. Nggak jadi tuh ya dok, regenerasi kulit. Cepet tua nanti. Oh gitu ya? Betul. Jadi benar-benar di jam tidur malam normalnya jam segitu ya dok? Iya, jadi kadang-kadang kalau misalnya aku treatment nih, dok aku udah beli treatment mahal tapi muka aku kusam. Iya kalau kamu kurang tidur, regenerasi kulit kamu jelek, nutrisi kamu juga nggak dijaga, Air putih. Mau semahal apapun treatmentnya ya, mohon maaf ya, hasilnya nggak akan maksimal. Oke. Nah, sekarang gini dok, udah perawat, udah pakai skincare ya kan, apalagi dari dokter yang memang benar-benar udah ngasih tahu sesuai saja kulitnya yang dibutuhin kayak gini. Udah gitu kita pengen menambah efeknya lagi, memperbaiki lah terutama misalnya kayak ada scar, bopeng, itu harus didukung dengan treatment ya dok ya? Iya, kalau misalnya ada beberapa kelainan kulit yang memang dia nggak cukup dengan skincare doang. Salah satunya memang dia scar, terus lalu kondisi kulit yang sagging atau menurun, itu harus dengan tindakan. Tindakannya itu bisa dengan laser, kalau untuk scar, lalu bisa dengan tanam benang atau HIFU untuk sagging skin, itu treatmentnya. Yang bikin sagging itu apa dok? Yang bikin sagging itu adalah proses penuaan. Jadi kalau misalnya kita menua itu kan terjadi gravitasi ya. Jadi lemak-lemak kita yang tadinya di atas turun ke bawah. Nggak bisa juga kita jalan terbalik ya dok? Bisa dicoba supaya, supaya dia kalau kendor di ke atas gitu. ada beberapa cara yang misalnya ada yoga misalnya ya, bisa untuk mengurangi efek penuaan akibat gravitasi gitu ya. Tetap eventually ya itu aja. Kadang kan suka di ada beberapa postingan yang lewat kalau mau tidur tuh kepalanya di posisi yang lebih rendah gitu loh. Jadi intinya mukanya kayak yang dijatuhin, cuman lawan arah nih. Katanya itu untuk melawan aging tadi. Kok kayak Dracula ya? Jadi sebelum tidur kayak gitu dulu posisinya. Kayak vampir. Yang ada kita mau mencoba untuk yuk tidur yuk, badan yuk tidur yuk. Gak jadi ngantuk ya? Iya kan, jadi aliran darahnya ke kepala. Kalau mau kayak gitu pagi kali ya, jangan malam. Berarti PR kita buat aging untuk mencegah penuaan yang normally wajarly pasti terjadi nih, ya kan? Berarti nutrisi ya dok? Nutrisi. Terus juga ada treatment juga yang memang bisa membantu untuk kita kita cover persoalan ini. Betul. Yang tadi tuh yang HIFU tadi. Iya, sesuai dengan kebutuhan kamu apa, kelainan kulitnya apa. Jadi nanti kita atasi jenis skincare-nya apa, jenis treatmentnya apa, dan lalu nutrisi yang dibutuhkan juga apa. Nah, nutrisi yang paling vital untuk urusan aging ini apa dok?
nutrisi yang paling vital yang pasti yang tinggi antioksidan. Antioksidan. Ya, biasanya sekarang udah banyak ya yang kandungan antioksidan, antara lain vitamin C, lalu glutathione, dan jangan lupa kolagen. Kolagen ya. Karena semakin kita bertambah usianya, produksi kolagen di tubuh kita itu semakin menurun. Sedangkan proses penghancuran kolagennya juga tetap berjalan. Gitu. Jadi harus ada asupan. Produksinya berkurang, tapi kepakainya pasti tuh si kolagen itu. Jadi harus ada asupan tambahan. Betul. Nah, makanya ada beberapa treatment juga kan yang sifatnya skin boosting dengan injeksi kolagen juga tuh untuk membantu supaya kulit agak kenceng gitu ya, Dok. Wah. Nah, ini favorit nih. Kita jadi ngomongin soal asupan atau nutrisi yang masuk ke dalam tubuh ya, Dok. Kolagen yang dikonsumsi ini sebaiknya menurut dokter itu kolagen yang berasal dari mana, Dok? Dari buah kah? Dari ikan kah? Sebenarnya dari mana aja bagus sih. Yang kita perhatikan adalah kandungan kolagennya itu dalam bentuk aktifnya apa, ya kan? Kemudian dosisnya juga berapa. Lalu apakah sesuai dengan kita, gitu kan? Misalnya apa kita ada alergi atau apa gitu. Dan kemudian juga sebenarnya jangan lupa kolagen aja nggak cukup ya. Jadi selain kolagen juga harus ada tambahan nutrisi lainnya yang aku sebutin tadi. Oke. Tadi dokter udah sebutin kolagen, antioksidan, vitamin C itu jelas dari buah dan lain sebagainya ya, Dok. Buah, sayur gitu ya. Nah, kalau soal kolagen sendiri yang ada di dalam kulit atau tubuh kita, Dok, sebenarnya fungsi intinya apa sih, Dok? Kok sampai semakin bertambah usia kebutuhannya makin tinggi, demand-nya makin tinggi, tapi kapasitas produksinya tuh menurun gitu loh. Oke. Kolagen itu sebenarnya berada di lapisan kulit yang di tengah. Dia fungsinya untuk menyokong kulit. Dia kayak lem yang membuat kulit kita itu tetap sehat, tetap utuh gitu, dan nggak turun ibaratnya gitu. Dan kalau misalnya terjadi luka, itu proses penyembuhannya juga berjalan dengan normal dan optimal gitu. Itu salah satu fungsi kolagen di kulit ya. Jadi dan dia juga memberikan efek kulit lembab, cerah, dan glowing kalau memang dia cukup ya kadarnya di kulit. Wah, benar-benar ya. Jadi nggak cuman sekedar kita rutin skincarean aja, treatment juga kita udah pilih treatment yang ini, tapi sementara asupan kita nggak perhatikan juga sama aja ya, Dok? Iya, betul. Asupan, pola hidup tadi, Dok. Soal tidur nih penting banget nih. Iya. Tapi PR banget. Tapi lumayan ketolong nggak sih, Dok? Misalnya nih ada orang-orang yang memang dalam tanda kutip ya rutinitas atau pekerjaan dia mungkin yang mengharuskan tidurnya agak kurang nih, Dok. Ya kan? Ya udah deh dari sisi pola hidup atau pola tidurnya kurang good nih. Tapi skincare-nya oke, treatmentnya dia tunjang banget sama asupan. Agak nolong nggak sih, Dok? Ya, kalau memang itu tidak bisa dirubah, ya ibaratnya kita kalau misalnya ada satu yang tidak bisa dirubah, kita mau nggak mau cari yang emang bisa kita perbaiki, ya kan? Ya udah, karena kan kulit yang sehat itu misalnya faktornya A, B, C, D, E. Tapi kalau E-nya nggak bisa, ya berarti kita fokus di A sampai D kan? Ya seperti itu sih. Jadi oke sih bisa nolong. Terutama kalau misalnya kita kurang tidur, itu pasti kan hormon kortisol kita, hormon stres kita meningkat. Lalu akan terjadi banyak sekali proses inflamasi atau peradangan di dalam tubuh yang mengakibatkan terjadinya kulit kusam tadi. Lalu proses penuaan juga menjadi lebih cepat, penyembuhan juga jadi terlambat. Lalu banyaknya timbul radikal bebas juga di dalam tubuh. Karena itu butuh asupan nutrisi yang memang tinggi antioksidan tadi. Fungsinya sebenarnya antioksidan ini dia kayak nge-flush si radikal bebas itu ya, Dok? Jadi kayak netralin ya gitu ya ibaratnya. Jadi makanya kalau misalnya kamu kurang tidur atau apa, ditambah vitamin atau antioksidan, badan lebih seger ya, karena itu dia mencoba untuk membantu tubuh kamu untuk repairing gitu. Walaupun itu sebenarnya ya nggak bisa digantikan dengan tidur benerannya ya. Cuman ya kalau misalnya memang satu faktor itu, si faktor X itu nggak bisa diperbaiki, ya berarti harus ada faktor lain yang kamu tambah dari luar. Tak bisa nih dirubah nih ya kan, kerjaan udah seperti ini ya kan, misalnya karena dia bekerja di malam hari, bikin film atau menulis dan lain sebagainya sehingga terganggu tidurnya, berarti dia harus minimalnya dari rukun-rukunnya, dari item-item penting ya rukun-rukunnya jangan sampai ada yang skip juga gitu loh, karena berarti fokus di yang lain. Karena udah ada satu komponen yang kurang ngelengkapi nih, biar dia beauty inside out. Betul. Nah, Dok,
sebelum kita closing dok, beauty inside out, cantik luar dan dalam. Ini apa kepentingannya, apa manfaatnya untuk jangka panjang terhadap diri seseorang dok? Beauty inside out itu. Nah, jadi seperti yang tadi aku sebutin ya, kalau beauty inside out itu kan berarti apa yang tampilan dari luar itu adalah cerminan dari dalam. Jadi pikiran tenang, tubuh sehat, dan nutrisi yang seimbang. Jadi itu bukan hanya tampilan dari luar sebenarnya yang memberi manfaat kalau kamu menjalankan beauty inside out ini, tapi kamu juga akan menjadi lebih muda secara keseluruhan. Bukan hanya tampilan, tapi juga fungsi organ-organ tubuh, ya kan? Jadi kamu gak gampang sakit, gak gampang kena penyakit-penyakit kronis, umur lebih panjang, ibaratnya tua bahagia. Jadi kita embracing the aging dengan kualitas hidup yang baik. Gitu. Makin tua makin sadar kalau ternyata tubuh ini harus dikasih apresiasi ya. Betul. Kita kasih dia thank you yang modelnya kayak gini nih. Dengan cara merawat ya. Dengan cara merawatnya. Nah, untuk kolagen sendiri dok, itu kan yang seperti kita udah pernah baca jurnal-jurnalnya, dia memperkuat jaringan di dalam tubuh dok. Betul. Ya nggak sih, organ-organ kita jadi lebih nggak gampang rapuh, ya kan, sendi juga, ya kan, kulit, rambut, ya bener. Tapi emang iya loh dok, kalau rutin konsumsi kolagen tuh rambut tuh kayak lebih halus. Itu kenapa ya dok? Ya karena kan kolagen nggak cuma ada di kulit, ya kan. Jadi di semua tubuh kita ada kolagen. Iya ya, dok? Betul, hampir semua ada kolagen. Hidung, telinga, semuanya ada. Bagian mana yang nggak ada kolagennya dok? Bulu mata kali ya? Ada juga. Iya, jadi sebegitu signifikannya kolagen memang di tubuh kita. Oke dok, sebelum kita closing ada pesan-pesan nggak dok buat yang lagi nyamsiin Beauty Talks About terkait inside out beauty ini dok? Yang pertama kali kalau misalnya kamu mau cantik itu kamu harus love yourself ya. Jadi tujuan kamu cantik itu apa? Tujuan kamu cantik itu harus love yourself. Kamu harus sayang sama diri kamu sendiri. Jadi dengan demikian kamu juga lebih optimal, lebih semangat untuk menjaganya. Dan jangan lupa, dari luar aja, tampilan luar aja itu tidak cukup. Kita juga harus menjaga tubuh kita agar lebih sehat. Jadi kembali lagi, selain skincare, treatment, juga kamu harus memperhatikan asupan nutrisi dari dalam dan perhatikan kesehatan mental, pikiran yang tenang agar beauty inside out-nya tercapai. Nah, beauty seperti itu ya. Jadi untuk mendapatkan beauty inside out, memang ini bisa dibilang sebuah effort atau sebuah bentuk terima kasih kita untuk diri kita sendiri yang setelah selama ini udah banyak banget nemenin kita berjuang, nemenin kita untuk meraih mimpi-mimpi kita. Nah, sekarang saatnya kita udah mulai lebih aware lagi, lebih sadar lagi bahwa kayaknya hadiah terbaik buat diri sendiri adalah sadar akan pentingnya manfaat yang bisa kita terima untuk berupaya mendapatkan atau meraih inside out beauty. Salah satu caranya adalah mulai memperhatikan kebutuhan kulit, pilih skincare yang memang benar-benar bisa bikin kulit kamu happy. Kalau kulit udah happy, rasanya semua orang kalau kulitnya happy, hatinya happy, pikirannya happy deh. Seperti ada di depan aku ini ada beberapa rangkaian skincare ya. Ada IOC facial wash, kemudian juga ada serum dan lain sebagainya. Benar-benar kalian harus kasih hadiah yang terbaik buat kulit kita sendiri. Yang kedua, jaga juga asupan nutrisi dari dalam tubuh kita untuk tubuh kita terawat dari dalam ya. Rutin minum Shevada Collagen Drink untuk membuat tubuh ini benar-benar ternutrisi dengan kaya akan antioksidan dan juga nutrisi yang ada di dalamnya ya. Udah banyak banget pembahasan yang menyampaikan bahwa betapa penting peran atau fungsi kolagen untuk menunjang kesehatan kita, kesehatan badan secara keseluruhan dan juga kesehatan kulit. Ih, siapa sih yang nggak pengen kulitnya cantik banget ya? Kemudian jangan lupa juga untuk dapetin treatment-treatment yang benar-benar bisa menunjang kebutuhan kalian. Contohnya bisa dapetin di Fairy Tail ya. Gitu ya dok ya? Ya betul. Jadi kita siap ya dok, kita campaign kan, yuk sayangin diri kita. Betul. Dengan karena siapa lagi yang mau sayang diri kita sendiri selain kita? Nah iya, ya kan? dan biasanya kalau kita sudah menyayangi diri kita, itu akan mudah membuat orang-orang lain menyayangi diri kita juga dok. Banget. Dan yang terpenting soal mental health ya, kasih vibrasi atau energi yang bagus untuk alam semesta ya, dengan keberadaan diri kita yang sadar bahwa yuk happy, yuk syukuri yang udah Tuhan kasih, yuk kasih hadiah terbaik buat diri ini yang sudah ikut selama ini berjuang menemani kita meraih mimpi. Beauty, sampai ketemu lagi di Beauty Talks About episode berikutnya. Oke, Dok Sil, terima kasih.
banyak banget informasi penting banget buat kita ketahui dan makin semangat nih untuk dapetin Inside of Beauty. Thank you Nanda. Makasih. Thank you juga udah di-invite. Kita juga yang makasih banyak ya, dikasih banyak ilmu, informasi yang makin nge-boosting lagi, memotivasi lagi, menyadarkan lagi kalau ternyata kita perlu ngasih hadiah yang paling baik buat diri kita. Betul. Makasih ya dok ya. Sama Nanda. Selamat melanjutkan untuk mempercantik, mempermulus banyak kulit-kulit yang membutuhkan. Amin. Oke beauty, sampai jumpa lagi di episode Beauties, thank berikutnya. you.